Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini. Hari ini kita kembali mempelajari pelajaran EPS terpadu untuk kelas 8 di Madrasah Sanawiyah. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian selalu baik dan masih tetap bersemangat untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita mulai pelajaran kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita baik di dunia dan di akhirat. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang negara-negara ASEAN. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh interaksi keuangan terhadap kehidupan penduduk di negara-negara ASEAN. Yang pertama, itu adalah pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi keuangan. Faktor alam yang mempengaruhi terhadap kehidupan penduduk di negara-negara ASEAN itu meliputi perubahan terhadap iklim. Yang kedua, perubahan terhadap faktor geologi. Yang ketiga adalah ketersediaan sumber daya alam. Perubahan iklim dan pengaruhnya. Yang pertama kita pelajari adalah perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap kehidupan penduduk di wilayah Asia Tenggara. Masih ingat apa itu iklim? Benar, iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode yang lama. Itu dinamakan iklim. Kalau pada saat subuh kita kedinginan karena cuacanya dingin, itu cuaca. Tetapi keadaan cuaca pada jangka waktu yang lama itu yang dinamakan iklim. Sebagaimana kita ketahui, negara kita Indonesia itu memiliki dua iklim. Ada iklim hujan dan ada iklim kemarau. Itu yang dinamakan iklim. Lalu apa yang menjadi ukuran terhadap keadaan iklim? Yang menjadi ukuran penentuan iklim diantaranya itu adalah suhu. Berapa suhu rata-rata di tempat kita? Kelembapannya bagaimana? Tekanan atmosfer, angin, curah hujan, itu yang menjadi tolak ukur penentuan iklim suatu wilayah. Nah, kita rasakan saat ini di tempat kita cuaca pada saat musim hujan itu agak dingin, pada saat musim panas itu agak panas. Kelembabannya cukup tinggi karena kita berada di wilayah-wilayah tropis, maka itu yang kita rasakan dalam keseharian kita. Tetapi ada saatnya dalam kondisi-kondisi tertentu, iklim itu berubah. Dan ketika terjadi perubahan terhadap iklim ini, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Apa saja kira-kira yang terjadi akibat perubahan iklim ini? Di antaranya, akibat perubahan iklim atau kerusakan iklim adalah kita pernah mendengar ada terjadi badai gurun. Nah, badai gurun ini merupakan salah satu contoh dari terjadinya kerusakan iklim. Terus ada badai salju. Tapi ini berita-berita yang kita dengar di televisi, di media cetak dan lain sebagainya. Yang seterusnya ada gelombang panas, ada kemarau panjang, ada hujan terus-menerus dan lain sebagainya. Ini adalah perubahan iklim yang terjadi di dunia dan membawa pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, kalau badai gurun, badai salju itu terjadi di wilayah-wilayah yang beriklim
sedang, di wilayah-wilayah yang beriklim salju, maka kira-kira apa perubahan yang terjadi di wilayah kita yang beriklim tropis? Oke, mari kita lihat tayangan. Mari kita lihat ini datanya. Yang pertama, di wilayah Asia Tenggara itu pernah terjadi badai Haiyan. Apa itu? Ini adalah badai siklon tropis yang menghantam wilayah Asia Tenggara yang terjadi pada bulan November tahun 2013, dan negara yang sangat terdampak ketika itu adalah negara Filipina. Akibat bencana itu 7.350 orang tewas atau hilang di Filipina, dan ada 1.140.000 rumah rusak. Nah, ini merupakan bencana, sebuah keadaan yang terjadi akibat adanya perubahan iklim. Mari kita lihat tayangannya, bagaimana dahsyatnya iklim, bagaimana dahsyatnya topan Haiyan yang terjadi di Filipina. Akibat angin kencang bertiup, oke, lanjut. Itu badai Haiyan. Badai Haiyan terjadi di Filipina. Dan ini salah satu keadaan karena adanya perubahan iklim. Terus yang kedua, ini ada video lagi, silahkan disimak. Terjadinya banjir di Jakarta. Luar biasa, ini juga terjadi karena adanya perubahan iklim, yaitu terjadinya hujan yang secara terus-menerus sehingga menyebabkan air meluap dan mengakibatkan banjir bandang di sejumlah wilayah di Jakarta. Lanjut. Nah, kalau ini gambar apa kira-kira? Tepat, ini adalah gambar kekeringan yang pernah melanda Indonesia. Kita lihat penduduk mencari air ke tempat-tempat jauh karena sumber-sumber air di sekitar mereka itu sudah tidak ada lagi akibat kemarau yang panjang. Kenapa ini terjadi? Keadaan ini juga terjadi karena perubahan iklim. Lanjut. Perubahan akibat faktor iklim itu diantaranya yang pertama tadi terjadinya topan Haiyan. Ini salah satu topan terbesar yang pernah melanda Asia Tenggara. Yang kedua, ada terjadi kekeringan, bencana kekeringan. Yang ketiga, terjadi bencana banjir. Yang keempat, terjadinya kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini sebenarnya adalah akibat dari kemarau yang sangat panjang sehingga hutan itu menjadi kering. Maka ketika ada percikan api akan sangat cepat membesar dan sangat cepat meluas sehingga menjadi kebakaran hutan yang luas. Indonesia pernah beberapa kali mengalami kebakaran hutan yang hebat ini sehingga
menimbulkan bencana lain, yaitu kabut asap yang menyelimuti Indonesia, bahkan sampai ke negara-negara tetangga ASEAN kita. Nah, bencana-bencana, keadaan-keadaan akibat perubahan iklim ini kemudian menjadikan membuat negara-negara ASEAN, negara-negara anggota ASEAN itu bekerja sama. Ketika topan haian terjadi, maka masing-masing negara anggota ASEAN itu membantu untuk mengatasi permasalahan yang timbul setelah adanya badai haian di Filipina. Demikian juga ketika ada banjir, ketika kemarau, dan terakhir ketika ada terjadi kebakaran lahan. Kita dengar Singapura, Malaysia itu meminjamkan pesawat untuk memadamkan kebakaran lahan di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Itu adalah bentuk interaksi yang terjadi antar negara-negara ASEAN akibat adanya perubahan iklim. Lanjut, yang kedua, yang seterusnya, perubahan akibat faktor geologi. Apa itu geologi? Geologi itu adalah ilmu mempelajari tentang susunan pembentuk bumi. Nah, bumi, oke, ini dulu. Ini gambar apa kira-kira? Ada jalan yang terbelah. Kenapa jalan bisa terbelah? Oke, tepat. Ini adalah salah satu bencana, yaitu terjadinya bencana gempa. Pernahkah di tempat kita gempa? Alhamdulillah kita di Kalimantan sampai saat ini kita belum dan mudah-mudahan jangan merasakan gempa yang cukup dahsyat. Kita belum merasakan dan mudah-mudahan jangan merasakan. Yang kedua, ini adalah bencana gunung meletus, letusan gunung berapi. Nah, dua bencana alam ini terjadi akibat adanya perubahan pada struktur geologi pembentuk bumi. Perubahan akibat faktor geologi. Oke, kita lihat. Menurut teori pembentukan benua, sebenarnya bumi kita itu ibarat puzzle, susunan-susunan puzzle yang terdiri dari banyak bagian. Kita lihat, ini ada batas-batas, ini satu bagian, ini satu bagian, ini satu bagian, satu bagian. Nah, karena bumi itu terdiri dari banyak bagian-bagian, maka antar bagian-bagian ini itu berpotensi untuk bergesek. Kita lihat gambar berikut. Nah, di antara sambungan-sambungan bagian lempeng tektonik tadi, itu tadi dinamakan lempeng tektonik, bagian-bagian itu, di antara bagian lempeng tektonik itu sangat mungkin terjadi pergesekan. Ini batas lempeng tektonik yang satu, ketika bertemu dengan batas lempeng tektonik yang satu lagi, maka yang satu itu akan membentuk lipatan ke atas sehingga menjadi gunung, satu akan menghunjam ke bawah, dan ini nanti yang akan menjadi magma. Maka di sekitar sambungan-sambungan bumi ini biasanya akan muncul gunung-gunung api. Dan di sekitar wilayah-wilayah sambungan bumi inilah akan muncul sangat berpotensi untuk terjadi bencana gempa bumi. Lempeng tektonik Indonesia, ini lempeng tektonik di Indonesia, di Asia Tenggara. Kita masih satu lempeng dengan Asia Tenggara, tapi kita sudah beda lempeng dengan sesama Indonesia dengan Pulau Irian. Kita sudah beda lempeng tektonik.
dan juga dengan Australia. Di bawah ada India Australian Plate, di bagian Indonesia ini Eurasian Plate, dan di sini Pacific Plate. Nah, antar lempeng ini itu ternyata saling bertumbukan. Yang India Australian Plate itu arahnya ke atas, Eurasian Plate arahnya ke bawah, Pacific Plate arahnya ke kiri, sehingga potensi-potensi untuk terjadi tumbukan antar lempeng-lempeng tektonik itu sangat mungkin untuk terjadi, dan menurut teorinya lempeng tektonik ini, tanah ini bergerak sekitar 5 cm per tahun. Ketika terjadi penumpukan energi karena ada pergerakan itu, maka akan menyebabkan potensi terjadinya gempa bumi. Nah, kita lihat lagi gambar yang tadi. Maka di sekitar ini wilayah Indonesia, ini Australia, ini benua Asia. Di sekitar benua Asia, di sekitar lempeng-lempeng tektonik ini ada titik-titik merah. Apa itu? Ini adalah adanya gunung-gunung berapi. Di sekitar wilayah Indonesia dan di sekitar wilayah Samudra Pasifik itu dinamakan Ring of Fire atau cincin api. Kenapa? Karena wilayah-wilayah ini dipenuhi dengan gunung-gunung Merapi. Dipenuhi dengan gunung-gunung Merapi, sehingga wilayah ini dinamakan dikenal dengan istilah Ring of Fire. Nah, ketika ada perubahan terhadap struktur pembentuk bumi tadi, baik karena pergesekannya dan lain sebagainya, maka akan sangat berpotensi untuk menimbulkan kejadian-kejadian, baik itu berupa gunung berapi yang meletusnya gunung berapi, atau bisa terjadi gempa bumi. Dan kalau gempa buminya terjadi di wilayah samudra, maka akan berpotensi lagi untuk menimbulkan tsunami. Pada tahun 2004, Indonesia pernah di wilayah Aceh pernah digoyang oleh gempa yang sangat dahsyat, yang kemudian mengakibatkan gelombang tsunami yang sangat dahsyat dan menyebabkan ribuan orang meninggal di Aceh, Thailand, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, itu perubahan-perubahan yang terjadi akibat faktor alam yang pernah ada di wilayah-wilayah Asia Tenggara. Lanjut. Yang seterusnya, perubahan karena ketersediaan sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam di wilayah-wilayah Asia Tenggara itu juga bisa membawa interaksi antar negara-negara anggota ASEAN. Ketersediaan sumber daya alam mendorong terjadinya interaksi antar negara ASEAN dalam upaya memenuhi kebutuhan penduduknya. Contoh, Indonesia membeli beras ke Vietnam. Walaupun Indonesia merupakan negara agraris, tetapi Indonesia masih memerlukan beras dari negara lain karena kebutuhan dalam negeri kita belum tercukupi, maka kita membeli beras dari Vietnam. Singapura membeli batu bara ke Indonesia. Indonesia kaya akan batu bara, maka mengirim batu bara ke Singapura. Thailand membeli kendaraan dari Indonesia. Indonesia banyak mengekspor kendaraan ke Thailand dan lain-lain sebagainya. Nah,
ketersediaan sumber daya alam ini, baik sumber daya alam tambang, sumber daya alam pertanian, sumber daya alam kehutanan, kelautan, dan lain sebagainya, itu mengakibatkan negara-negara di Asia Tenggara menjalin hubungan atau interaksi antar negara-negara ASEAN untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Kira-kira itu untuk hari ini. Selanjutnya silahkan kalian lebih dalami lagi tentang materi ini, baik membaca melalui buku materi pelajaran ataupun sumber-sumber lain yang bisa kalian dapatkan, baik itu melalui televisi dan terutama melalui media internet. Cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.